bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat malam kepada keluarga besar Mendiang Ibu Subur serta seluruh partisipan yang bergabung pada malam hari ini untuk turut membacakan parita, memancarkan cinta kasih agar menambah kebahagiaan bagi beliau dan juga agar nilai-nilai positif berkembang di dalam batin kita. Saya dapat topik pada malam hari ini. Topiknya warisan yang sesungguhnya. Jadi berarti kalau ada warisan yang sesungguhnya, ada bukan warisan yang sesungguhnya, kan begitu ya? Karena ada yang sesungguhnya, berarti ada yang bukan juga nih, ada yang bukan yang sesungguhnya. Nah, tadi sama-sama kita sudah membacakan Parita Abhidha Pacawekana. Di sana juga kita baca artinya. Ada beberapa poin yang semua harus kita kita angkat ya. Yang pertama, aku akan mengalami usia tua. Aku belum mengatasi usia tua. Aku akan mengalami sakit, aku belum mengatasi penyakit. Aku akan mengalami kematian, aku belum mengatasi kematian. Di bait yang terakhir ini harus kerap direnungkan gitu. Kalau kita tidak kerap merenungkannya, ya akhirnya seperti yang hari-hari dialami, kita mengalami derita karena mengarahkan pikiran tidak tepat, mengarahkan pikiran tidak lurus. Mengenai tiga hal ini, kelapukan ya atau penuaan gitu ya, usia tua, mengenai sakit, mengenai kematian, ini nggak bisa dihindari. Takut pun percuma. Kalau misalnya lebih baik mencegah daripada mengobati, kita bisa mencegah hal-hal yang tidak perlu timbul gitu. Tapi yang namanya tubuh ini memang tubuh ini sarang penyakit ya, penyakit apapun lah bisa saja untuk tumbuh di dalam tubuh ini gitu. Yang penting selagi kita masih bisa mencegah hal-hal yang perlu dicegah, nah itu harus kita cegah. Penyakit bisa tumbuh bisa timbul bukan hanya karena salah makan, salah pola hidup, tapi salah pola pikir pun penyakit bisa muncul. Jadi banyak kasus penyakit ini muncul setelah konsultasi ke dokter, bahkan ke beberapa dokter, kok nggak ketemu penyakitnya? Iya, karena penyebabnya bukan dari fisik, penyebabnya bukan dari materi. Jadi penyebabnya dari mana? Penyebabnya dari pikiran. Jadi kebanyakan orang sakit juga disebabkan oleh pikiran. Jadi kan kita ini apapun yang kita lakukan itu kan akhirnya menjadi warisan kita. Sekarang pola pikir pun ini akan menjadi warisan kita. Pola pikir pun harus kita benahi gitu. Pola pikir ini harus kita tata dengan baik. Para upasaka dan upasika mengenai sakit, mengenai tua, mengenai sakit, mengenai mati sudah pasti. Pasti itu akan kita hadapi, pasti itu kita akan terima. Kalau kita menolak tiga hal ini percuma. Kalau kita menolak hanya akan menambah penderitaan, bukan mengurangi penderitaan. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan tiga hal ini?
yang harus kita lakukan dengan 3 hal ini, kita tahu, kita terima bahwa kenyataan ini pasti akan datang. Cepat atau lambat, kenyataan ini pasti akan datang. Nah, ketika kita melakukan perenungan bahwa kita akan mengalami tua, akan mengalami sakit, akan mengalami kematian, dengan melakukan perenungan ini sebetulnya sudah cukup untuk membuat kita mengarahkan diri itu masuk ke jalur yang benar. Sebetulnya sudah cukup. Tapi tingkat kebebalan seseorang, tingkat kekebalan seseorang itu berbeda, ya. Jadi ada yang sudah cukup untuk 3 hal ini, paham, nah bisa masuk ke dalam batinnya, akhirnya mampu mengarahkan dirinya dengan cara yang benar. Lalu kita masuk lagi ke tahapan yang berikutnya. Yang berikutnya, segala sesuatu yang kumiliki, yang kucintai dan yang menyenangkan akan berubah, akan terpisah dariku. Nah, kita tahu bahwa banyak orang melakukan aktivitas di dalam keseharian, dan aktivitas yang dilakukan juga sangat banyak. Di antara aktivitas yang utama itu nyari materi gitu. Kebanyakan kalau diamati, kalau dilihat, banyak aktivitas yang utama itu, yang sangat diutamakan itu materi. Padahal katanya kepengen bahagia. Nah, akhirnya yang dikejar ini materi, atau ada juga yang mencari materi dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Dan ketika materi itu pun ada, digunakan, dikelola dengan cara yang bijaksana, dengan cara yang tidak menimbulkan penderitaan. Nah, tapi kebanyakan orang mengejar materi itu akhirnya menjadi yang utama. Dengan cara baik, dengan cara tidak baik, itu semua bisa dilakukan. Karena yang utama mencari materi, yang penting materinya makin hari makin banyak, begitu. Ini hasil pengejaran atau hasil pencarian yang secara wajar ketika berkumpul, dalam bahasa umum dibilang itu adalah milik, ya, itu harta milik. Dan kemudian harta ini akhirnya akan berpisah, akan ditinggalkan. Ya, harta yang tidak habis dipakai tentu akan ada dan akan ditinggalkan. Nah, para upasaka dan upasika, dari harta yang dimiliki ini itu bisa menimbulkan kesenangan. Kemudian dikejar juga dengan mengejar kesenangan indera. Akhirnya ketika berpisah dipaksa dengan alam, karena memang demikian prosesnya. Akhirnya yang muncul apa? Lagi-lagi muncul penderitaan. Kalau tidak merenungi bahwa akan mengalami tua, sakit, dan mati, kalau kejadian tua, sakit, dan mati ini terjadi pada orang lain, nggak ada masalah. Tapi kalau giliran tua, sakit, dan mau mati ini udah mendekat terhadap misalnya yang bersangkutan yang tidak melakukan perenungan, nah ini akan menjadi masalah, akan menjadi sumber penderitaan. Ini kenyataan. Kemudian dengan harta yang mati-matian dicari, kemudian begitu mau mati sungguhan, lagi-lagi menimbulkan penderitaan. Nah, sekarang kita masuk lagi ke poin yang berikutnya. Poin berikutnya adalah bahwa di situ dijelaskan tadi terjemahannya, bahwa saya adalah pemilik dari karma saya sendiri. Jadi dari apa-apa yang sudah dilakukan, nah itu jadi milik kita. Oke, ya. Kita menjadi pemilik dari apapun yang karma-karma yang sudah kita lakukan, yang kita tuangkan melalui pikiran, ucapan maupun jasmani, itu jadi milik kita. Karena itu milik kita, maka itu kita warisi. Jadi saya adalah pewaris dari karma saya sendiri. Kan suka ada pertanyaan, ayah, bagaimana kalau orang tuanya berperilaku buruk? Apakah karmanya akan diwarisi ke anak? Tidak. Kalau harta
bisa diwarisi ke anak. Kalau karma tidak bisa. Karma orang tua, karma anak, ya. Nah, jadi apapun yang dilakukan itu milik sendiri, kemudian ahli warisnya tunggal. Si pelaku itu sendiri itu ahli warisnya, ya. Kemudian lahir dari karma sendiri. Jadi dari apa-apa yang sudah dilakukan kemudian membawa kita. Begini ya, sebentar. Kalau kita melakukan hal-hal yang baik, setiap kali ada perbuatan baik yang dilakukan, perbuatan itu menggiring ke jalan yang terang. Lagi-lagi melakukan perbuatan baik, digiring lagi. Katakanlah ini sangat orang ini katakanlah sangat baik, sangat terkonsentrasi di dalam hidup ini, tujuannya untuk melakukan kebaikan-kebaikan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jadi ini alurnya diarahkan ke jalan yang terang. Siapa yang mengarahkan dirinya sendiri? Makanya disebut saya lahir dari karma saya sendiri. Lalu kalau orang yang banyak melakukan perbuatan-perbuatan salah, setiap kali kesalahan dilakukan digiring ke arah yang gelap. Lagi dilakukan tambah gelap. Jadi itulah kita harus paham bahwa setiap makhluk itu lahir karena karmanya sendiri. Kemudian yang berikutnya, saya berhubungan dengan karma saya sendiri. Begitu tadi ya, saya berhubungan dengan karma saya sendiri. Ketika orang-orang menyakiti kita, melukai kita, merugikan kita, nampaknya orang-orang itu merugikan kita. Sesungguhnya kita berhubungan dengan karma kita sendiri. Karena kalau itu bukan bagian kita, nggak mungkin itu datang pada kita. Jadi kalau ada orang yang gosipin kita dengar, kita tahu, sebetulnya kita bukan berhubungan dengan orang yang menggosip itu. Jadi kita berhubungan dengan apa? Kita berhubungan dengan apa yang telah kita tanam. Kita berhubungan dengan apa yang telah kita lakukan. Jadi kalau kita belajar Dhamma dan kita sering merenungkannya, kita sadar kita nggak menyalahkan orang lain. Jadi kenapa sih kondisi-kondisi yang seperti ini, orang-orang yang nggak menyenangkan kok ada di sekeliling saya, ada di seputar saya? Kenapa? Karena saya berhubungan dengan karma saya sendiri. Saya bukan berhubungan dengan orang-orang itu, tapi saya berhubungan dengan karma saya sendiri. Maka ketemu orang yang jelek, orang yang maksudnya jelek perilakunya ya, ketemu orang yang jelek perilakunya, ketemu orang yang baik perilakunya, ketemu orang yang suka menolong, ketemu orang yang suka nyolong, ketemu orang yang malas, ketemu orang yang rajin, kan begitu. Jadi kita ini semua berhubungan dengan karma kita sendiri, bukan berhubungan dengan orang per orang itu. Ya, jadi yang harus kita sadari supaya kita tidak menambah permasalahan, supaya pandangan kita juga nggak keliru, nggak sudah terluka karena buah dari karma buruknya kita, membuat luka lagi dengan menyalahkan orang lain, atau membuat luka lagi dengan salah memandang. Ya, sesungguhnya akibat dari apa yang kita lakukan, tapi kita menuding dia melakukan itu terhadap kita, padahal bukan. Secara hukum alam sesungguhnya yaitu karena kita sendiri, ya. Kemudian yang terakhir, saya terlindung oleh karma saya sendiri. Iya, kalau karma yang kita lakukan baik, kita terlindung oleh karma kita sendiri. Kan banyak yang suka bilang, oh lagi susah-susahnya, atau lagi pas dalam keadaan bahaya, tahu-tahu ada yang menolong. Iya, nampaknya ada orang yang menolong, tetapi sesungguhnya karena kita punya karma pelindung gitu, kita melakukan tindakan-tindakan menolong makhluk-makhluk lain, sehingga tindakan-tindakan perbuatan menolong itu kan ada di dalam batin ini. Nah, karma pun,
ketika kita mengalami katakanlah buah dari karma buruk ini muncul, karma penolong ini bisa melindungi kita gitu. Jadi ini yang buruk muncul, yang baik juga muncul. Jadi kadang-kadang kita merasa seperti ada dewa penolong. Dewanya siapa ya? Kita sendirilah, ya kita yang bikin, dan itu juga hadir. Karena kalau memang itu ada khusus dewa penolong, kenapa ke orang-orang yang lain nggak ditolong gitu? Kenapa orang-orang banyak yang susah, banyak yang kelaparan, kok dewanya tega nggak nolong gitu kan ya? Nah, jadi ada yang bisa tertolong, sepertinya punya dewa penolong, ya itu dewanya yang dia bikin sendiri gitu. Kalau yang nggak punya dewa penolong, ya dia nggak bikin gitu. Kan ada orang yang dalam keadaan kesusahan, dalam keadaan kesulitan, tahu-tahu nggak tahu dari mana, tahu-tahu ada orang yang nolong. Pokoknya ada aja bantuan, atau pokoknya ada aja jalan keluar, ada aja yang membuat terselamatkan. Jadi inilah warisan-warisan yang sesungguhnya yang harus kita pahami gitu ya. Nah kemudian tadi kita cerita baru yang enak-enak aja, cerita yang baik-baik aja. Ketika mengalami kesusahan ada dewa penolong. Lalu itu kan ceritanya kalau perbuatan baik. Kalau perbuatan buruk yang kita lakukan, bukan dewa penolong yang datang, ya sebaliknya lah. Tadi kita bikin dewa penolong, kalau kita bikin susah orang lain, kita bikin tindakan merugikan ya pihak-pihak lain, itu artinya bikin kebalikan dari dewa penolong. Terjemahkan sendiri dah tuh ya. Nah yang terakhir itu dijelaskan bahwa apapun yang saya lakukan, baik ataupun buruk, itulah yang akan diwarisi. Jadi berkaitan dengan topik yang warisan yang sesungguhnya, yaitu warisan yang sesungguhnya itu apapun yang sudah kita kehendaki dan kita tuangkan melalui pikiran, ucapan dan jasmani kita, asli itu warisan kita. Jadi kalau warisan, kenapa itu dibilang warisan yang sesungguhnya? Karena akan dibawa terus gitu. Dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya akan dibawa, kecuali dia ahosi, kecuali dia sudah berbuah. Nah, selama itu belum berbuah, itu akan dibawa terus. Warisan dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya makin lama makin banyak. Nah, sekarang para upasaka dan upasika tinggal pilih mau memberikan warisan yang mana ke diri sendiri. Mau memberikan warisan yang baik, bisa. Mau memberikan warisan yang tidak baik, bisa. Hidup mah pilihan. Cuman jangan kayak orang bingung, jangan kayak orang keder. Maunya nerima warisan-warisan yang baik, tapi bikin-bikin yang buruk. Nah itu mah udah orang bingung. Ya, kalau orang bingung udah menderita, tambah menderita. Hidup pilihan. Ya, sekarang kita mau memilih yang mana? Mau memberikan warisan yang baik, bikin warisan yang baik. Jangan begini, ada penampakan, ada cerita penampakan. Banyak orang yang kepengen melihat penampakan, padahal dirinya sendiri pada lagi bikin penampakan. Ada yang sebetulnya nggak baik, sebetulnya orangnya nggak bagus, tapi ingin memberikan penampakan yang baik. Nah kalau yang namanya penampakan kan berarti jejadian gitu ya, makhluk jejadian gitu, berarti kan bukan sungguhan. Banyak orang yang suka memberikan penampakan, nampaknya baik, nampaknya hormat, nampaknya menolong, padahal di balik itu sangat jauh berbeda. Nah jadi para upasaka dan upasika jangan memberikan penampakan palsu. Jadi harus apa yang kita berikan yang asli gitu. Mau menolong ya menolong, mau melakukan perbuatan baik ya perbuatan baik. Karena ketika kita melakukan perbuatan baik tanpa sadar, itu meningkatkan kualitas batin kita. Kualitas batin ini makin lama makin luhur. Ketika kita melakukan perbuatan buruk,
Kualitas batin kita makin lama makin turun. Yang namanya turun itu rendah. Kalau bahasa Palinya yang namanya rendah itu hina gitu. Jadi kita harus paham ketika kita melakukan perbuatan baik itu artinya kita sedang mengangkat diri sendiri ke tempat yang luhur, ke tempat yang mulia. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk itu artinya kita sedang mengarah ke hina. Jadi kalau dihina orang sebetulnya nggak masalah sebetulnya. Karena Pak, kita hanya dihina gitu kan, bukan kita hina. Tapi kalau kita melakukan perbuatan buruk, walaupun orang-orang memuji kita, banyak teman-teman memuji kita, hina adalah hina gitu, rendah adalah rendah, ya. Jadi para upasaka dan upasika, terima kasih ini kepada keluarga besar Mendiang Ibu Subur sudah memberikan topik mengenai warisan yang sesungguhnya. Kalau warisan yang sesungguhnya ini nggak bisa direbutin gitu. Kalau warisan yang materi kan banyak orang yang suka berebut ya. Warisan materi ya berebut akhirnya menjadi sumber penderitaan lagi. Kalau warisan yang sesungguhnya nggak bisa diambil orang, nggak bisa hancur kena bencana, nggak bisa hanyut karena banjir, nggak bisa hangus karena kebakaran, nggak bisa. Jadi bisanya diapain? Dimiliki, dibawa, ngikut terus. Nah, kalau yang baik-baik, kita memiliki yang baik, kita bawa-bawa yang baik, diikuti yang baik terus, itu artinya dewa penolong ikutin terus hari-harinya gitu. Kalau kita bikin-bikin yang buruk, berarti kita bawa-bawa yang buruk, kita memiliki yang buruk, bawa-bawa yang buruk, kemudian diikuti yang buruk terus. Nah, harus paham. Jadi bukan dewa penolong yang mengikuti. Ya, sekali lagi dibutuhkan kesadaran dari kita untuk memberikan warisan yang sesungguhnya demi cinta terhadap diri sendiri. Tadi di parita tersebut digarisbawahi bahwa ini harus seringkali direnungkan. Kenapa sih ada digarisbawahi demikian? Karena sering kelupaan. Banyak yang lupa. Buktinya dari pertanyaan-pertanyaan hari-hari aja kelihatan. Misalnya gini, kenapa ya? Kok saya sakit? Ya nggak usah bertanya kenapa sakit. Memang prosesnya secara alami sudah demikian. Kalau misalnya terjadinya bukan karena alami, karena pola hidup yang salah, pola makan yang salah, ya nggak usah bertanya juga karena jawabannya udah tahu gitu, ya. Kemudian lagi ketika akan mengalami kematian, kemudian ada kepanikan dan lain sebagainya yang sejenis itu artinya ya tidak melakukan perenungan dan tidak paham gitu. Kenyataan ini harus ya dihadapi dan kenyataan ini ya terjadi. Mengenai kematian bisa datang setiap saat. Walaupun kita udah paham ini, karena tidak melakukan perenungan ini dengan cara yang rutin, dengan cara yang benar, akhirnya lupa kalau diri ini akan mati. Membuat banyak perencanaan-perencanaan sampai tugas utama untuk diri sendirinya nggak diurus. Apa tugas utama untuk diri sendiri? Yaitu sebelum berangkat menyiapkan bekal gitu. Sebelum berangkat kemana? Sebelum berangkat ke kehidupan berikutnya, menyiapkan bekal. Bekal apa? Bekal warisan yang baik. Nah, mengenai warisan yang baik bukan hanya dalam bentuk jasa-jasa kebajikan aja. Warisan yang baik, warisan yang sesungguhnya yang harus kita berikan terhadap diri kita sendiri bahkan yang utama adalah pengetahuan tentang dhamma, pengetahuan tentang kebenaran. Para upasaka dan upasika, kalau kita memiliki pengetahuan tentang kebenaran, pandangan kita sulit untuk salah, pandangan kita sulit untuk keliru. Tapi kalau kita tidak membekali diri, tidak memberikan warisan pengetahuan kebenaran, pengetahuan tentang dhamma,
Pandangan kita sangat mudah keliru. Pandangan kita sangat mudah disesatkan. Pandangan kita sangat mudah seperti terombang-ambing gitu. Seperti layang-layang putus yang gak tahu kemana arahnya. Jadi ingat ya, baik-baik ya, bukan cuma jasa kebajikan yang kita butuhkan. Kita membutuhkan pengetahuan kebenaran dalam perjalanan hidup ini. Kita bicara topik ini, warisan yang sesungguhnya. Jadi kita harus ingat, setiap kali satu paket kehidupan ini berakhir, kita akan melanjutkan lagi ke kehidupan berikutnya. Sekarang kita harus pikirkan baik-baik apa yang akan kita miliki, apa yang kita mau, apa yang ingin kita dapatkan setelah kematian ini berakhir. Dengan kata lain, kita harus berpikir, bertanya kepada diri sendiri, setelah kematian ini berakhir, apa yang akan terjadi berikutnya terhadap saya. Nah, apa yang akan terjadi berikutnya ini kita pikirkan dari sekarang. Kita buat dari sekarang. Karena ingat bahwa saya adalah pemilik dari karma saya sendiri. Saya adalah pewaris dari karma saya sendiri. Jadi sebelum meninggal, kita harus sudah memiliki apa yang memang kita butuhkan, memiliki apa yang kita mau. Dan kemudian setelah kita meninggal ini, otomatis kepemilikan itu diwariskan ke kita di kelahiran yang baru, mungkin dalam wujud yang berbeda, kan begitu. Tapi wujud fisik boleh berbeda, tapi kepemilikan karma itu langsung diwarisi dan gak ada orang atau makhluk siapapun yang bisa mengambil warisan yang sesungguhnya ini. Dan kemudian sebentar ya, sebelum meninggal kita memiliki karma sendiri. Kemudian ketika dalam proses meninggal dan akan lahir ini warisan ini diberikan ya, kepemilikan ini diberikan karena kita adalah pewaris tunggalnya. Dan kemudian kita lahir ya karena hal-hal yang sudah kita lakukan dan kita menempatkan di posisi kelahiran kita yang baru. Nah, dengan demikian sudah kita menempatkan di posisi kelahiran yang baru, apa yang terjadi di kehidupan yang baru itu, kita berhubungan dengan hal-hal yang baru di kehidupan yang baru, itu dari karma kita juga. Jadi sekarang apa yang mau kita temui, apa yang mau kita berhubungan dengannya gitu ya, berhubungan dengan kondisi yang menyenangkankah, yang tidak menyenangkankah, berhubungan dengan kondisi yang mengarahkan ke kehidupan yang luruskah, atau ke kehidupan yang kacau balaukah. Nah itu bisa dirancang dari sekarang gitu. Tentu yang diinginkan kan berhubungan dengan hal-hal yang baik semua, dengan hal-hal yang menyenangkan, dengan hal-hal yang membawa kedamaian, dengan hal-hal yang membawa kenyamanan. Buat dari sekarang. Apakah kalau kita buat sekarang hanya akan dinikmati setelah kematian? Tidak. Kalau kita buat dari sekarang pun kita menikmati. Seperti seseorang mencari nafkah, kemudian kan nafkah itu kan dia miliki gitu. Nah, sama dengan perbuatan, ketika kita melakukan perbuatan itu kan langsung menjadi milik kita, kita bawa dan mengikuti kita terus. Menjadi warisan kita lahir karenanya. Di kehidupan yang baru pun kita berhubungan dengan apa yang telah kita lakukan. Nampaknya kita berhubungan dengan kondisi alam, nampaknya kita berhubungan dengan orang-orang, tetapi sesungguhnya kalau dilihat dari kacamata Dhamma, kita berhubungan dengan karma kita sendiri. Kita terlindung karena karya kita sendiri, kita celaka juga karena karya kita sendiri. Ingat, baik ataupun buruk perbuatan yang kita lakukan seutuhnya menjadi milik kita. Kita pewaris tunggal. Jadi para upasaka dan upasika, silakan berikan warisan yang kita mau. Tentu yang kita mau warisan yang sesungguhnya adalah warisan yang membawa kebahagiaan, kesejahteraan, kebaikan, keselamatan, dan padamnya penderitaan. Semua itu bisa terwujud melalui tingkah laku kita, baik yang kita tuangkan
melalui pikiran kita, ucapan kita, dan jasmani kita. Jadi mari kita jaga diri kita baik-baik. Mari kita melakukan kehendak-kehendak yang positif, kehendak-kehendak yang mengarah kepada kebenaran, kehendak-kehendak yang mengarah pada padamnya penderitaan dan bahkan realisasinya nibbana. Dan kita tuangkan melalui pikiran kita, melalui ucapan kita, dan melalui tindakan jasmani kita. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan semoga keluarga besar mendiang Ibu Subur bertambah maju, bertambah sejahtera, maju dalam dhamma, maju dalam kesejahteraan, dan semoga demikian juga dengan Ibu Subur yang harus melanjutkan perjalanan dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya sebagaimana kita juga. Dan Ibu Subur sedang melakukan perjalanan yang harus beliau tempuh. Seperti sekarang ini juga kita melakukan perjalanan di kehidupan kita yang sekarang, seperti yang harus kita tempuh. Ketika kita melakukan tindakan yang luhur, luhurlah jalan hidup kita, masuklah kita ke jalan yang terang. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang salah, kita masuk ke dalam perbuatan yang gelap, dan hinalah kita walaupun orang memuji kita. Jadi kembali, hidup adalah pilihan. Mari kita pilih cara hidup yang baik, cara hidup yang benar, agar kita memberikan warisan yang sangat berharga, warisan yang bernilai, warisan yang bermanfaat. Semoga Ibu Subur bertambah kebahagiaannya, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata.